Udah 3 buku nih insya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi Jumat berkah bagi kita semuanya insya Allah. Jadi ini ada fadilah amal. Jadi mudah-mudahan ini bisa diamalkan tentunya menjadi amal yaumiyah, menjadi amal-amal keseharian. Dan ini ada Waqiah Ar-Rahman Fadilah, mungkin juga banyak yang sudah punya, tapi siapa tahu gitu ya di antara ibu ada yang belum memiliki. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi rezeki, tapi hanya 3. Jadi silakan nanti Ibu MC yang atur. Yang 3 ini kira-kira bagaimana ya? Insya Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi hadza wa ba'd. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman ladzi yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatil jannatin na'im wa la tuzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi salim. Allahumma inna na'udzubika an nazila wa nuzal an nazila wa nuzal an nuzlima wa nuzlam an najhada wa nuzala alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Nawwir qulubana bi nuri hidayatik, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinika wal iman wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wa liwalidina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kemudian kita merasa bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga tentu kita merasa bangga pada diri-diri ini yang senantiasa kemudian ketika kapanpun atau dengan bentuk apapun Allah memanggil kita semuanya, kemudian masya Allah diri ini kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memenuhi panggilannya tentunya. Kenapa? Karena sejatinya panggilan mengaji ini adalah hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kemudian membimbing, memudahkan, menggiring hati-hati kita semuanya, sehingga pada sore hari ini insya Allah kembali kita dapat memenuhi panggilan ini. Mudah-mudahan ya Allah di hari Jumat yang insya Allah penuh keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jumat di sore ini insya Allah ini merupakan pergantian tahun dari tahun 1443 Hijriah menuju kepada tahun 1444
Hijriah. Alhamdulillah, kemudian kita semuanya disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita kerjakan, telah kita lakukan di tahun 1443 Hijriah kemudian diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Karena pada amal ibadah itulah kemudian terkandung itu yang namanya pahala. Maka dari itu, apakah kemudian yang lalu niatnya dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun pada setiap ibadah yang kemudian ada hal-hal kita lupa serta lalai pada niat tersebut, maka sekali lagi apapun yang menjadi kekurangan kita semuanya, yang pasti adalah kita mohon kepada Allah untuk setiap amal soleh yang kita kerjakan kemudian sekali lagi diterima oleh Allah atas segala kesalahan serta kekurangan, kemudian dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Masya Allah, mudah-mudahan Allah kemudian berkenan kembali untuk berikan kita waktu serta kesempatan di tahun berikutnya, dengan tentunya mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang kemudian disampaikan sebagai orang-orang yang merugi, yang apabila amal kebaikannya adalah tetap dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ketika kita beramal soleh atau beramal ibadah, baik secara kualitas ataupun kuantitas, tahun yang lalu sama dengan tahun berikutnya, maka merugilah, kata Rasulullah SAW. Terlebih-lebih apabila tahun berikutnya justru menurun kualitas ataupun kuantitas dari sebuah ibadah dari tahun sebelumnya, maka celakalah dia. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang diberuntungkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, ya Masya Allah, amal solih yang insya Allah pada kesempatan tahun berikutnya kemudian lebih baik, baik secara apa tadi, kuantitas ataupun kualitas dari tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bisa diperhatikan doanya, kemudian kita angkat kedua belah tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halamta alayya ba'da qudratika ala uqubati ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka
ikram ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi hanya inilah yang kemudian bisa kita sampaikan sebagai senjata orang beriman. Jadi doa itu insya Allah menjadi senjata kita. Kalau kita kemudian hanya mengandalkan kepercayaan diri di tahun yang lalu bahwa alhamdulillah kalau memang harus gitu ya. Kemudian kita berakhir itu namanya waktu menuju pada waktu berikutnya, berarti tahun menuju pada tahun berikutnya. Tentu perintahnya adalah hasibu qabla an tuhasab. Coba kamu hitung-hitung sebelum kemudian kamu itu diperhitungkan. Tapi kalau hitung-hitungan gitu ya, itulah pokoknya dari tahun ke tahun itu seakan-akan kurang gitu namanya ada perubahan. Bahkan boleh jadi yang ada adalah penurunan. Penurunnya bagaimana? Ya kan kekuatan dari sisi fisik aja memang menurun. Dan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana akhirnya secara kuantitas. Ketika kita mau menuju kualitas kan kita harus pertahankan dulu secara kuantitas. Jadi perbanyak itu yang namanya sholat menuju pada kualitas sholat. Kita tidak bisa abai menuju pada kualitas, kemudian kita tidak bisa tidak kita andalkan mengenai kuantitasnya. Tapi kita harus berjuang berusaha dengan kualitas terlebih dahulu untuk menuju pada satu kualitas, untuk meraih itu yang namanya khusyuk di dalam sholat. Tidak bisa kita raih kecuali kita sering sholat, kecuali dengan memperbanyak sholat. Nanti insya Allah kita akan ketemu kuncinya. Kalau khusyuk itu seperti apa? Dengan perjuangan apa? Banyak sholat. Tapi ternyata kemudian dengan seiring Masya Allah bertambah usia itu menurun kekuatan fisiknya, sehingga bagaimana kemudian akhirnya dapat meraih itu namanya beramal soleh berbanyak-banyak gitu ya, dengan menurunnya dari sisi pertahanan tubuh. Ingin mencapai pada keikhlasan puasa, maka perjuangkan dengan memperbanyak puasanya. Kita semakin ikhlas, semakin ridho, baik puasa sering Kamis ataupun ayam ulbin ataupun puasa-puasa yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui setiap bulannya, yang alhamdulillah pun keistimewaan puasa Arafah bulan yang lalu, dan insyaallah kita akan menuju pada keistimewaan puasa Muharram. Nah, terkadang bagaimana kemudian kita bisa mengejar itu ketika kemudian kemampuan fisik itu menurun. Maka dari itu senjata kita itu adalah doa. Karena kalaupun misalnya secara pandangan kita manusia seiring waktu, seiring bertambahnya usia, bertambah waktu, kemudian kekuatan fisik itu menurun, tapi kan tidak demikian kekuatan batin. Tidak demikian kekuatan batin. Karena tidak sedikit juga ketika fisiknya kuat yang lalu di usia 17 sampai 27 tahun tapi ternyata belum tentu kemudian ibadahnya sebanyak serta sehebat di usia yang sudah 70 tahun. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah. Boleh jadi walau saat ini mungkin sudah masa Allah cerita atau cerita udah lolita, ternyata udah bukan cerita lagi. Masya Allah. Jadi saat ini kita ingin mengandalkan itu yang namanya kekuatan ruh,
yang senantiasa kemudian dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu lantaran kita mau berjuang untuk mensucikannya. Jadi insyaallah salah satunya yang kita hadir di tempat ini dalam rangka berjuang untuk mensucikan ruh kita, agar kalau kemudian telah disucikan oleh Subhanahu wa taala, ruh ini ringan walaupun mungkin kurang ditopang kalau secara fisik. Jadi insya Allah ibadahnya tidak akan kalah dengan usia-usia yang berapa tadi? 17, 27. Karena boleh jadi fisik mereka kuat tapi ruhnya belum tentu kuat. Insya Allah dengan kekuatan doa, fisik kita lemah karena ruhnya kuat, enggak mengapa bangun malam, pagi, siang, berkecimpung kesibukan dunia, tapi kemudian tidak lupa juga terus karena ruhnya apa? Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan doa. Bahkan disampaikan doa itu adalah merupakan rukun ibadah. Ruhnya ibadah. Jadi kalau habis ibadah lalai, lupa, atau bahkan enggak mau berdoa, berarti ibadah itu enggak pakai apa tadi? Ibadahnya enggak pakai ruh namanya. Kalau setiap pada ibadah itu malas berdoa, habis sholat mentang-mentang sholat itu sendiri adalah doa, ya sudah, emang mau minta apa lagi sih gitu. Ini hati-hati, karena sesungguhnya ibadah tanpa doa itu semacam ibadah tanpa ruh. Berarti apa? Berarti ibadahnya. Nanti kita maghrib itu, jadi ingat ya, untuk Islam itu pergantian waktunya adalah maghrib, bukan jam 12 malam. Maka ketika maghrib itu nanti sudah hari Sabtu. Maka kita berkata bukan Jumat malam, tapi kita katakan adalah malam Sabtu. Kan kalau yang pergantian waktunya jam 12 malam, ketika maghrib kita berkata adalah Jumat malam. Ini kan Jumat, berarti nanti itu adalah Jumat malam. Tapi kalau kita berkata adalah setelah maghrib, maka nanti adalah malam Sabtu. Sudah hari Sabtu, hanya adalah malam. Jadi nanti sudah pergantian waktu. Maka dari itu, ini yang tadi lembaran semuanya dapat, telah dibagikan. Boleh nanti dibaca setelah maghrib doa yang di bawahnya. Membaca doa ini tidak wajib. Ketika itu tidak mendapatkan lembaran, bersyukur atas pergantian waktu di akhir waktu, kemudian sampaikan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka binikmati wa abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh. Jadi ada sebagian waktu kemudian kita menyampaikan istighfar dengan sayyidul istighfar, dengan rajanya istighfar. Apa sih yang bisa kita lakukan kecuali mohon ampun? Kalau sudah diampuni, maka ruhnya akan diringankan untuk bisa bekerja lebih baik itu di tahun berikutnya. Kemudian apabila juga misalnya tidak memiliki doa ini, pergantian waktu, menyambut waktu yang akan datang, kita sampaikan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Boleh apapun. Jadi tidak wajib hukumnya untuk membaca ini, hanya saja ini adalah merupakan apa? Karangan para ulama. Bolehlah kita ikut ulama. Jadi dibaca. Namanya tabaruk, kita ambil berkah dari doa lisannya para ulama. Silahkan. Jadi nanti doa awal tahunnya adalah dibaca setelah maghrib. Buat sekalian yang berbahagia, insyaallah kita buka kitab Riyadhus Shalihin bab ke-17, kewajiban tunduk kepada hukum Allah. Mau tunduk pada hukum siapa?
kecuali kepada hukum Allah. Karena Allah, Masya Allah itu adalah pencipta kita. Allah membuat atau menurunkan satu hukum, satu tatanan untuk kita semuanya, yang kemudian juga Allah akan sajikan agar kemudian kita pun mampu untuk melaksanakan daripada aturan-aturan atau hukum Allah. Allah itu menurunkan hukum itu bukan dalam rangka akan menghukumi, tapi Allah ingin kemudian melihat sejauh mana kita bisa taat atas hukum tersebut. Ketika kemudian kita senantiasa beritikad untuk bisa taat terhadap hukum Allah, maka Allah pun akan datangkan kepada kita satu kemampuan sehingga kemudian kita bisa taat atas hukum tersebut. Apa kata Allah? Coba perhatikan di awal, itu adalah surah An-Nisa ayat 65. Boleh Bu, siapa yang baca? Bu Farida dibaca. Warabbika. Alhamdulillah, jazakillahu khair Bu Farida. Kemudian artinya coba Ibu boleh sebelahnya. Alhamdulillah, barakallahu fikuma wa barakallahu fina ajmain insyaallah. Perhatikan dalam surah An-Nisa, fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Allah menyampaikan apa? Demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka itu tidak dianggap beriman. Jadi sejatinya tidaklah mereka itu beriman kecuali hatta yuhakimu fima shajara bainahum, kecuali kemudian menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi sejatinya kita ini tidak termasuk orang beriman kecuali kalau kemudian kita mendapati itu yang satu persoalan pada kehidupan. Jangan kemudian dianggap persoalan pada agama baru kemudian kita mencari agama, tapi ini persoalan pada kehidupan kita, seluruh kehidupan, seluruh lini kehidupan. Tidaklah beriman kata Allah kecuali kemudian ketika kita mendapati persoalan, bahkan kehidupan ini merupakan persoalan sesungguhnya, kemudian kita mencari jawaban itu kemana? Jawabannya adalah yuhakimuka, kecuali kemudian kau wahai Rasul menjadi hakimnya. Berarti mencari jawaban itu dari mana? Kepada Rasulullah SAW. Dan setiap ucapan Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bahkan disampaikan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi
setiap persoalan kehidupannya kemudian dia kembalikan kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika mau duduk, bagaimana ya duduknya Rasulullah? Ketika mau minum, bagaimana ya minumnya Rasulullah? Ketika mau bersedekah, bagaimana ya sedekahnya Rasulullah? Ketika mau sholat, bagaimana ya sholatnya Rasulullah? Jadi kita senantiasa mencari Rasul, baik pada perkataan, pandangan, pikiran, sikap, perbuatan. Pokoknya hakimnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikan, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah Rasulullah itu putuskan, maka tidak ada satu keberatan di dalam hatinya. Kalau ibu mau tidur itu ibu ambil air wudhu dulu. Setelah ambil air wudhu, kemudian ibu itu berdoa, kemudian naik ke ranjangnya, kemudian ibu tuh miring ke kanan. Ini keputusan daripada Rasulullah SAW. Kemudian kita ikuti dan tidak ada keberatan dalamnya. Terlebih-lebih setelah keberatan kemudian sok pintar. Emang apa sih maksudnya? Tidur mah harus miring ke kanan. Apa sih? Maksudnya sekarang itu udah ada odol, ngapain juga pakai siwak? Emang kenapa sih kalau makan atau minum tuh pakai tangan kiri? Emang kenapa sih? Ilah, masa Allah. Jadi hakimnya adalah Rasulullah, dan setelah Rasulullah memutuskan kemudian kita tidak keberatan. Itulah sejatinya orang yang beriman. Dan siapa yang menyampaikan ini adalah firman Allah. Jadi segala sesuatunya kembali kepada bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangunnya, tidurnya, bekerjanya, beribadahnya, kembali kepada bagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka judul Riyadhus Shalihin sebelumnya itu adalah bagaimana kemudian kita mampu menjaga sunnah dan adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini bahwa kita diperintahkan untuk tunduk dan patuh. Kemudian ayat berikutnya, siapa yang membaca? Ayo, boleh. Silakan Ustazah Dini. Artinya siapa boleh? Dampingan. Apa Doli? Saya Eri. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya adalah mungkin atau nabi di antara mereka adalah ucapan, kami mendengar dan melakukan, dan mereka itulah orang-orang yang bersyukur. Jazakillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum, insyaallah, barakallahu fina ajmain, insyaallah. Pun saya tuh kadang-kadang kalau mendengar kalimat wa ulaika humul muflihun suka sedih, suka tiba-tiba itu apa namanya tergenang itu air mata di mata gitu ya. Siapa sih yang gak ingin kemudian kita dimasukkan kepada orang-orang yang muflihun? Ini disampaikan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Ibu kalau datang ngomong itu apa beli? Bu, maunya itu apa beli? Bu, menikah punya suami, maunya untung apa rugi?
Udah tinggal ukang-ukang kaki aja, kan gitu ya. Masya Allah. Bu, tentu kita semuanya dan mau untung. Terlebih-lebih kalau kemudian sampai Rasulullah mengatakan tentang seorang yang beruntung. Beruntungnya di mana? Beruntung dunia dan akhirat. Waulaika humul muflihun. Kemudian terkadang kita mendapati pada ayat yang lain adalah waulaika humul faizun. Jadi ada muflihun, ada faizun. Kedua-duanya yaitu adalah mereka termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, gak ada kerugian sama sekali. Siapa mereka? Nah, khusus pada judul ini, innama, sesungguhnya tidaklah, kecuali. Jadi kalau itu mendapati kata inna atau innama, kan kalau di dalam terjemahan kedua-duanya diartikan dengan sesungguhnya, baik inna ataupun innama, kedua-duanya diartikan dengan apa? Sesungguhnya. Padahal pada kedua kalimat tersebut adalah mengandung makna yang berbeda. Inna sesungguhnya, kalau innama sesungguhnya tidak kecuali. Seperti itu mendapati kalimat innamal a'malu binniyat. Innama sesungguhnya tidaklah al-a'malu pekerjaan itu kecuali binniyat, dengan niat. Jadi kalau mendapati innama tidak, kalau ada tidak di sana. Sesungguhnya tidaklah qaulal mu'minina, perkataan orang-orang yang beriman, idza dumu ilallahi wa rasulih, ketika dia dipanggil, diseru kepada jalan Allah dan Rasulnya, kecuali liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na, kecuali apabila diputuskan pada perkaranya dengan keputusan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian apa, kecuali dia berkata sami'na wa ata'na, kecuali kemudian berkata sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat, dan kami tunduk, dan kami patuh. Maka disampaikan bahwa tadi tidaklah, sesungguhnya tidaklah orang yang beriman itu apabila diseru kepada jalan Allah kemudian diputuskan di antara mereka dengan putusan Rasulullah SAW, kecuali kemudian mereka berkata sami'na wa ta'na. Maka siapa-siapa yang tidak berkata sami'na wa ta'na berarti mereka bukan orang yang beriman. Kemudian ditutup waulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Jadi sekarang begini penting bagi kita nih, apakah kemudian kita tuh bisa mengerjakan atau tidak? Apakah kemudian kita mampu mengerjakan atau tidak? Karena sungguhnya kebiasaan ataupun kemampuan itu pun semata-mata merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita awali dengan kata sami'na wa ata'na. Bu, kalau ibu bersyukur atas pergantian tahun, maka sampaikan syukurmu dengan menutup tahunmu itu dengan puasa Arafah. Ini puasa Arafah kemarin itu adalah syukur kita kepada suatu akan apa? Akan tutup tahun. Kemudian Bu, kalau kamu bersyukur ternyata kamu masih diberikan kesempatan waktu dan umur pada tahun berikutnya, maka sampaikan syukurmu itu dengan puasa lagi. Puasa apa? Puasa Asyura besok. Puasa apa? Asyura, catat. Puasa di tanggal berapa? Di tanggal 10 Muharram. Ibu jangan justru bikin acara 10 Muharram kemudian makan. Salah, atau begitu caranya. Kecuali kemudian ibu bikin acara puasa bersama, kemudian buka puasa bersama, itu hebat namanya. Jadi dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah diadain acara 10 Muharram, gimana makan tak puasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah,
puasa Asyura tersebut, apa kata Rasulullah, kalau saja aku diberikan umur pada tahun berikutnya, maka aku akan berpuasa Tasu'a, kata Rasulullah. Berpuasa di hari ke-9-nya. Jadi ketika ibu iringi Asyura itu dengan Tasu'a, berarti itu sama saja menunaikan apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, berpuasa di hari ke-9-nya yang kemudian Rasulullah wafat. Tidak sampai pada puasa di hari Tasu'a. Maka untuk menyambut dan kita bersyukur, bergembira atas datangnya waktu tahun baru, ayo kita sambut dengan apa itu tadi, puasa Tasu'a dan Asyura. Kalau ibu kurang mampu puasa Tasu'a, kemudian ibu bisa puasa Asyura, apakah kemudian kata Rasulullah lagi, bedakan antara puasamu dengan puasa orang-orang Yahudi? Ternyata orang-orang Yahudi itu pada tanggal 10 juga mereka berpuasa atas kemenangan Musa alaihis salam. Bedakan kata Rasulullah, maka tambahkan puasa hari ke-11-nya. Jadi ibu puasa hari ke-9 dan 10 atau hari ke-10 dan 11. Sayang Mas Sami awatona puasa 9, 10, 11. Takbir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian Masya Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ibadah apa? Ibadahku yang mana yang menjadikan kemudian kau tersenyum ya Allah? Apakah sholatku? Tidak, kata Allah, karena sholat itu untuk dirimu sendiri. Dengan sholat kemudian Masya Allah tercegahlah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Apakah zikirku? Tidak, kata Allah, karena zikir itu hanya untuk dirimu, kata Allah. Maka dengan zikir hatimu tenang. Demikian. Apa yang menjadikan akhirnya mampu Allah itu tersenyum? Ternyata Allah berkehendak tidak hanya ibadah yang sifatnya individual, sholat, zikir, puasa, itu kan individual namanya. Tapi kemudian setelah ibadah individual tersebut dibuktikan, suksesnya ibadah individual itu dibuktikan dengan ibadah sosial. Inilah yang kemudian akhirnya menjadikan Allah tersenyum. Maka yang lalu ibadah individualnya adalah puasa Arafah. Ya, ada puasa sebelum Arafah apa? Tarwiyah. Ya, ada puasa tarwiyah, kemudian ada puasa Arafah. Di tanggal ke-10-nya ibadah sosial yaitu adalah kurban. Kurban apa korban? Korban apa kurban? Masya Allah, gitu. Kadang-kadang kita kalau bilang korban takut diubah jadi kurban. Padahal ada kedua-duanya benar. Ibu mau bilang korban atau ibu mau bilang kurban. Kenapa korban? Ya karena ada hak sendiri. Ada hak itu dari kata boha. Itu apa artinya korban? Korban harta. Bahkan saat yang lalu awalnya itu adalah korban jiwa. Jiwa siapa? Jiwanya Ismail alaihis salam. Tapi kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan korban harta yang kemudian insya Allah disiarkan oleh kita sebagai keturunannya. Jadi Idul Adha itu sendiri artinya adalah hari raya korban. Tapi kemudian disampaikan, tidaklah korbanmu itu diterima daging-dagingnya, diterima darah-darahnya. Yang diterima apa? Yaitu dari ketakwaanmu. Yang diterima itu adalah kurbannya. Apa itu kurban? Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita berkorban untuk menjalin kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu boleh korban, boleh kurban. Insya Allah. Dan insya Allah di bulan berikutnya Idul Muharram sebagai awal daripada tahun Hijriah, dalam rangka kita menyambut tahun baru, selain ibadah individual, kita laksanakan puasa Tasu'a, Asyura atau hari ke-11-nya, kemudian juga
sambut juga dengan ibadah sosial. Insya Allah kita juga mengadakan santunan. Ini dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sami'na wa ta'na. Rasulullah menyayangi para yatim, para du'afa di bulan Muharram itu melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Kita sami'na wa ta'na. Mau punya 10.000, keluarkan 10.000-nya. Ada 10 juta, ya keluarkan 10 juta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang keluarga soal itu menjadi pemancing rezeki berikutnya. Apakah rezeki harta, apakah rezeki umur, apakah rezeki kesehatan, itu pemancing semuanya. Maka insya Allah besok kita sama-sama keluarkan. Ibu bisa ajak anak yang sudah bekerja, ajak temannya, ajak tetangganya, ajak saudara atau keluarganya. Pokoknya ayo kita meriahkan tahun baru Hijriah ini dengan ibadah individual yaitu puasa, dengan ibadah sosial yaitu adalah berupa menyampaikan bantuan-bantuan, terutama adalah korban harta untuk menjalin kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sami'na wa ata'na. Kita tuh dengar kemudian kita taat. Jadi kita dengar dan taat aja dulu. Sami'na wa ata'na. Nanti puasa Asyura ya sami'na wa ata'na. Apakah kemudian nanti bisa mengerjakan atau tidak, kembalikan kepada Allah. Tapi kalau kita sudah sami'na wa ata'na, pasti Allah akan mampukan. Nanti ikut ya dalam memberikan santunan sami'na wa ata'na. Insya Allah dengan sami'na wa ata'na Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Sehingga kemudian Masya Allah terpenuhi itu catatan-catatan ibadah kita. Karena Allah sayang kepada kita, Allah akan berikan kemampuan. Lanjutkan ya, Insya Allah. Ini sedikit ininya ya hadisnya daripada yang sebelumnya. Masya Allah udah panjang, tapi kita loncat. Nah, ibu sekalian yang berbahagia, lama nazalat ala Rasulillah. Ini hadis dari Abu Hurairah. Lama nazalat ala Rasulillah, ketika ada satu ayat turun kepada Rasulullah SAW. Apa itu ayatnya? Ini ayatnya seringkali kemudian kita baca dalam maksurat sebagai zikir pagi dan sore kita. Alhamdulillah. Apa kalimatnya? Apa firmannya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Maaf, Masya Allah. Jadi ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa artinya? Tadi yang ayat tadi apa artinya? Ibu siapa yang mau baca arti? arti doang lah, ya. Jadi arti yang barusan siapa yang mau baca? Kata Bu Ida, saya aja lagi lah, kata gitu ya. Tafadholi Bu Ida. Yang tadi aja. Ya. Dan jika kamu melakukan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Ya, sampai situ. Ya. Al-ayat. Jadi ketika ayat tadi itu turun, bahwasanya disampaikan apa kata Allah, lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketahuilah bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk kita ini semuanya adalah lillah. Kata Allah, milik Allah. Ini udah dikunci nih. Udah apa? Udah dikunci. Bahwa kamu sekalian, apa yang ada di duit itu semuanya adalah milik Allah. Mau kafir, mau iman, semuanya milik siapa? Semuanya adalah milik
Allah. Kemudian apa lagi kata Allah? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jangankan perbuatan yang tampak, yang kurang atau tidak tampak pun, yang perbuatan itu sifatnya dan terjadi pada hatimu dan pikiran-pikiranmu, itu semuanya diketahui oleh Allah dan Allah akan memperhitungkanmu. Jadi Allah akan berbuat perhitungan, baik yang terjadi pada sikap perbuatan ataupun baru terjadi pada pikiran serta hati. Itu Allah akan membuat perhitungan. Kita baca ayat ini, alhamdulillah kita biasakan pada zikir pagi serta petang kita. Tapi boleh jadi kemudian kita hanya sekedar bacaan saja, tapi tak terhentak pada hati kita, pada batin kita. Kalau ternyata kita nggak tahu artinya. Padahal tadi sampaikan Allah akan membuat perhitungan. Tuhasibukum bihillah. Allah akan membuat perhitungan. Apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu? Kemudian apa sesungguhnya yang kita inginkan untuk tahun yang akan datang? Bukankah kemudian pasal kita diperintahkan untuk muhasabah? Muhasabah ini kalimatnya tidak jauh daripada tuhasibukum bihillah. Jadi sebelum kemudian kita dihisab, dibuat perhitungan oleh Allah. Cobalah kemudian kita hitung-hitung, kita evaluasi. Jangan kemudian kita menunggu dievaluasi, tapi evaluasilah dengan dievaluasi oleh dirimu sendiri. Evaluasi diri oleh diri kita sendiri. Jangan kemudian Masya Allah pintar mengevaluasi orang. Ketika dirinya dievaluasi orang tak nggak nerima, enak aja. Siapa lu? Masa Allah, siapa lu? Kan biasanya begitu. Siapa lu? Nggak pernah tuh kita ngomong siapa gua. Enggak. Tapi siapa? Tuhasibukum bihillah. Jadi jangankan yang kita perbuat baru kita pikirkan serta kemudian kita katakan dalam hati kita Allah tahu dan Allah akan berbuat perhitungan. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Maka apa yang kemudian bisa kita lakukan, kita kerjakan kecuali senantiasa kita mohon ampun kepada Allah. Nih para sahabat Rasul ketika mendapati ayat tersebut, apa ini? Istadda dzalika al-ashabi Rasulillah. Artinya Masya Allah, ayat tersebut dirasa berat oleh para sahabat. Ibu membaca setiap pagi dan petang, ibu merasa berat dengan ayat tadi. Itulah polosnya Ki. Itulah polosnya kita karena tidak dirasa berat, maka setiap pagi dan petang lancar kita baca. Alhamdulillah. Sementara sahabat Rasul istadda berat. Kenapa berat? Apa kata para sahabat Rasul? Fa'tau Rasulullah summa baraku ala rukabi. Kemudian ketika akhirnya Rasul itu datang, masalah mereka itu apa? Bersimpuh di atas lutut. Ketika saat ini ternyata kita paham apa itu artinya, apa tadi kata Allah, semua adalah milik Allah dan Allah akan buat perhitungannya. Maka insya Allah ketika besok membaca ayat ini, mudah-mudahan kemudian bergetar hati dan pikiran kita. Ya Allah, perhitungan apa yang kemudian akan Engkau lakukan kepada apa yang telah Kau lakukan pada hari ini. Masya Allah. Kemudian kita bersimpuh di mana Rasulullah? Secara jasad tidak ada, tapi ingatlah secara ruhiyah Rasul itu ada. Maka sampaikan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sholawat itu adalah tempat bersimpuh kita. Tempat apa? Jadi seakan-akan kemudian kita sampaikan sholawat
dirasa mengena pada diri, pada tubuh bebas untuk salawatnya. Bersimpuh para sahabat kepada Rasulullah, kemudian berkata apa? Faqalu ay Rasulullah kullana minal a'mali manutiku as-salata wal jihad wa siyama wa sadaqata wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayatu wa la nutiquha qala Rasulullah. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kita telah dibebani dengan amalan yang mampu untuk dilaksanakan seperti sholat. Seperti apa? Jihad, seperti puasa, seperti sedekah. Jadi mendengar ayat ini para sahabat itu khawatir. Mau diberikan beban amal apa lagi? Kalau beban amal sholat, insya Allah bisa. Puasa bisa. Apalagi ya Rasulullah, takut para sahabat ini. Kemudian kita percepat karena waktu. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa ata'na. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang saat itu Rasulullah sampai bersimpuh, mau diberikan beban amal apa lagi, perintah apa lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian akan menjadi seseorang seperti ahli kitab ketika diperintahkan kemudian dia berkata apa? Sami'na wa ata'na, kami itu dengar dan kami maksiat. Kami dengar kemudian kami nentang. Kami tidak mau melakukan. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apapun pada perintah Allah, katakan saja dulu sami'na wa ata'na. Kami dengar kemudian kami patuh. Udah cukup kata Rasulullah. Falamma qataroha al-qawm wa dallat biha al-sinatahum anzalallahu ta'ala fi itriha amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masya Allah. Kemudian ada turun itu yang namanya ayat Amanar Rasul bima unzila ilaihi rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah beriman kepada Rasul dan kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu adalah Al-Quran. Kemudian beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya, la nufarriqu baina rusul. Kemudian tidak membeda-bedakan Rasul manapun kemudian beriman. Kemudian mereka berkata sami'na wa ata'na. Udah pokoknya sami'na wa ata'na saja. Falamma fa'alu dzalika nasakhallahu ta'ala fa'anzalallah. Maka ketika akhirnya mereka berkata sami'na wa ata'na, apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu pastinya tidak akan menurunkan satu perintah yang kemudian jadi beban serta berat. Tapi Allah akan datangkan itu yang namanya perintah sesuai dengan kemampuannya. Haji itu adalah wajib. Kalau ibu sehat, ibu punya ongkos, ibu punya bekal. Ketika ibu hanya sehat, tapi ongkos belum ada, bekal belum kelihatan, nggak wajib. Sholat itu pada dasarnya, pada awalnya wajib dengan berdiri. Tapi ketika ternyata ibu tidak mampu berdiri, Allah datangkan jalan lain. Boleh sambil duduk. Bahkan ketika tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Asal ibu jangan sambil tidur. Baring bukan tidur. Allah. Jadi ternyata di sini tuntutannya hanya apa tadi? Sami'na wa ata'na aja. Toh nanti pun
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan turunkan satu beban yang kemudian betul-betul membebani. Allah tidak akan turunkan satu perintah kemudian kamu itu berat. Insya Allah. Illa usahalah maka sahabat semuanya maka toh pada sesuatu yang kemudian kamu mampu kerjakan, Allah akan berikan kamu pahala. Enggak rugi. Allah akan berikan apa? Allah berikan ujrahnya, Allah berikan pahalanya. Bahkan pahalanya tidak hanya sekedar nilai pahala itu sendiri yang kemudian dilipat gandakan pada tempat serta waktu biasa 10 perkalian lipatnya pada waktu-waktu yang diistimewakan, maka Allah perlipat gandakan lebih dari itu. Ini kita dalam 3 bulan waktu istimewa loh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ini waktu istimewa. Ibu beramal soleh, perlipat gandakan bukan 10 lagi, lebih. Maka harusnya kemudian tergerak untuk meningkatkan amal soleh itu. Mumpung kita berada pada saat yang diistimewakan tersebut, ayo kita karungi itu banyak-banyak pahala. Ngaji ibu, masya Allah, kalau ikhlas nih, bukan karena nggak enak sama ketua majelis taklim. Hari ini yang isi ketua majelis taklim, masa terus nggak datang, nggak enak. Insya Allah. Biarkan sajalah mereka yang enak-enak aja, nggak apa-apa. Masya Allah, ikhlas di waktu lain 10 kali. Insya Allah waktu yang sedang diistimewakan ini lebih dari itu. Maka manfaatkan. Atau terlebih di tempat yang diistimewakan. Di Masjidil Aqsa kali 500-nya, di Masjid Nabawi kali 1000-nya, di Masjidil Haram kali 100.000-nya. Itu namanya di tempat-tempat yang diistimewakan. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tergantung sebetulnya permintaan kita, kehendak kita, niat kita. Maka Allah akan berikan kemampuan. Kalau saat ini kita minta kepada Allah untuk kuat sholat, insya Allah Allah akan berikan kemampuan itu. Kalau kemudian kita juga minta kepada Allah untuk senantiasa istiqomah, lurus semuanya, ya Allah, untuk mengambil itu namanya banyak-banyak manfaat serta keutamaan dari majelis ilmu, Allah akan mampukan. Allah akan mampukan, insya Allah. Ya sedikit lagi. Jadi samina wa ta'ala saja, karena Allah tidak akan membebani di luar apa tadi? Kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah ini doa ini juga boleh dilakukan di akhir tahun ini tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan hukumi kami in nasina apabila kami lupa Innasina au akhtana, apabila kami lupa dan kami salah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang maunya tobat dan senantiasa berkehendak mensucikan dirinya. Bu, aku cinta kepada siapa tadi? Cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu salah atau tidak salah? Berarti dia menyadari orang yang salah. Jadi Allah itu memaklumi nggak salah itu? Maklumi. Hanya saja kemudian setelah dimaklum, kemudian mau kembali dia kepada Allah, maka Allah cinta kepadanya. Jadi kita bertaubat dari apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Banyak alfanya, banyak lupanya, banyak kurangnya, banyak ya banyak apa? Saya begini, bukan itu maksudnya saya ini. Banyak apa? Banyak kurangnya, banyak apa? Banyak salahnya. Tapi ternyata Allah cinta kepada taubat. Sadari apa yang menjadi sebuah kekurangan kita, kealpaan kita, kesalahan kita. Setelah sadar kita akui, betul-betul kita akui. Kita mengaku, ya Allah,
Setelah sadar dan mengakui, kemudian hadirkan dengan penyesalan. Nyesel banget ya Allah, udah dikasih waktu, dikasih umur, dikasih kesempatan, tapi ternyata hamba ini tidak termasuk pada orang yang pandai menjaga serta memakai kesempatan tersebut. Ya Allah, menyesal. Mudah-mudahan dengan penyadaran, pengakuan serta penyesalan di tahun berikutnya, masya Allah perbaiki. Allah perbaiki. Siapa kita ingin memperbaiki, kita mah hanya diperintahkan untuk apa tadi? Menyadari, mengakui, menyesal. Tentu berikutnya adalah diperintahkan untuk meninggalkan dan memperbaiki. Hanya saja meninggalkan dan memperbaiki ini sesungguhnya siapa kekuatan kita, kecuali dibantu dengan kekuatan Allah. Maka untuk mendapatkan kekuatan Allah, setidaknya kemudian apa tadi yang 3 tadi, kita sadar, kita ngaku, kemudian kita nyesal dengan kalimat astagfirullahaladzim, Allahumma taqabbal ilang tak, pokoknya ntar malam astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah berkehendak kemudian merubah kita menjadi hamba yang lebih baik, yang lebih sholihah, yang lebih ikhlas dalam beramal, lebih ridho pada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa kita bersama. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Sama-sama semuanya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa'fu 'anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Endingnya adalah apa? Warhamna, rahmati kami, sayangi kami. Kalau Allah tidak sayang, nggak akan keluar itu yang namanya maaf dan ampuni. Kalaupun kita telah dimaafkan dan diampuni, kalau Allah tidak sayang, itu tidak menjadikan kemudian di tahun berikutnya itu kita berubah. Maka endingnya itu adalah ditutup dengan kalimat warhamna. Ini yang paling penting. Allah sayang, maka Allah maafkan kita. Allah sayang, maka Allah ampuni kita. Allah sayang, Masya Allah, maka kemudian kita diberikan perubahan ke depannya. Insya Allah sekali lagi menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik amalnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali ini saja. Maka dari itu Ibu MC sebelum ditutup, assalamualaikum, silakan.